PAIA Angkatan 2022, yang mana kali ini kita akan membahas materi keempat dari mata kuliah Fikih Jinayah, yaitu mengenai zina. Dalam hukum Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Definisi ini didasarkan pada Al-Quran dan hadis, yang secara tegas melarang zina dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Selain itu, para ulama fikih juga sepakat bahwa zina mencakup setiap bentuk hubungan seksual yang terjadi di luar pernikahan yang sah, baik dilakukan secara sukarela maupun tanpa paksaan. Dalam fikih jinayah, zina dibagi menjadi dua kategori, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson di sini adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang pasangan seperti suami, istri, duda ataupun janda. Yang mana muhson ini dihukum dengan had, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai dia meninggal dunia. Yang kedua yaitu zina ghairu muhson, adalah tindakan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang belum pernah menikah sebelumnya. Jika seseorang melakukan zina ghairu muhson di sini, mereka akan dihukum had 100 kali dan dibuang ke tempat lain selama 1 tahun. Hukuman tersebut hanya dapat diterapkan oleh individu yang ditunjuk oleh hakim atau qadhi. Zina muhson dikenakan sanksi yang lebih berat daripada zina ghairu muhson, tergantung pada seberapa serius pelanggaran tersebut. Dasar hukum sanksi zina untuk menghindari hukuman yang tidak adil. Seseorang yang didakwa berzina harus diperiksa secara cermat, karena hukuman yang sangat berat bagi pelaku zina. Kesalahan seperti ini dapat merugikan orang lain juga. Beberapa prinsip yang digunakan untuk menetapkan tindakan yang tercela diantaranya: yang pertama, kesaksian dari 4 saksi, yang mana saksinya harus adil, pria, baliu, dan berakal sehat. Kesaksian saksi harus sama tentang lokasi, pelaku, serta waktu perbuatan zina. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, seseorang tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan zina. Yang kedua yaitu tanda-tanda atau bukti untuk pengakuannya dianggap sah. Pelaku harus baliu dan berakal sehat, dan ada individu tertentu yang digunakan sebagai bukti yang mendukung. Bukti kehamilan yang tidak berasal dari pemerkosaan dianggap sebagai bukti yang sah dari perbuatan zina. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.